Teman-teman yang masih banyak terlilit hutang ya, masih bingung caranya gimana nih cara bayar hutang, mungkin kita perlu simak tipsnya Sultan Andara ini. Ternyata kalau Cici melihat dan menganalisa, sebenarnya dia juga praktek law of attraction atau hukum tarik-menarik. Kalau menurut Cici, semua orang itu pasti praktek law of attraction. Masalahnya adalah yang ditarik hal yang baik atau hal yang buruk, dan mereka nggak nyadar kalau yang mereka praktek itu adalah loa. Karena loa itu kan baru populer baru-baru ini ya namanya ya, mungkin udah dari lama, cuman sekarang di Indonesia lebih populer. Jadi mungkin udah prakteknya berpuluh-puluh tahun atau dari kecil, tapi dia baru tahu oh itu yang namanya law of attraction. Keluarganya Raffi ini pernah bangkrut, bahkan ayahnya sampai meninggal gara-gara stres karena dililit hutang, sehingga si Raffi ini yang anak pertama laki-laki di keluarganya ini merasa terpanggil, dia harus mulai bekerja mencari uang dari usia 13 tahun. Itu masih kecil ya, masih remaja. Pernah jatuh juga karena masuk ke sel akibat terjerat obat-obatan, tapi dia nggak pernah putus asa dan akhirnya sekarang melejit lagi jadi Sultan Andara. Dia nggak pernah kebayang kalau sekarang bakal jadi Sultan Andara yang begitu populer, begitu bahagia, materinya berkelimpahan. Kalau waktu itu dia akan nyerah ketika ayahnya meninggal, bangkrut, dia menyalahkan Tuhan, nggak mau bangkit lagi, merasa takdirnya memang seperti itu, nggak akan ada yang Raffi Ahmad seperti sekarang. Ibaratnya kalau dikaitkan dengan spiritual, waktu itu mungkin dia lagi mengalami the dark night of souls atau malam gelap jiwa yang terpuruk banget sampai titik terendah dan ditarik lagi melesat, sekarang akhirnya mencapai keberlimpahan. Dia juga bagi-bagi tips buat kita. Yang pertama itu dia bilang jangan pernah nyerah. Oke, kalau misalnya kita saat itu menghadapi masalah, kita capek, kita merasa terpuruk, jatuh, kita boleh istirahat, tapi habis itu kita lanjut lagi ke goal kita. Kedua, dia bisa bilang kita jangan kejar-kejar uang, padahal kita tahu dia pernah bangkrut dan bahkan ayahnya stres sampai meninggal, tapi dia bilang nggak usah kejar uang. Dia hanya bilang kita cukup bekerja aja, biarkan uang sendiri yang datang ke kita, karena uang tahu kita sudah bekerja. Di sana berarti dia praktek detachment, dia tidak terikat atau melekat dengan uang, meskipun dia butuh, tapi dia yakin uang akan datang ketika dia melakukan hal yang terbaik. Yang ketiga, dia menyuruh kita untuk menikmati prosesnya step by step. Apapun kondisi dia saat itu, dia jalanin aja, enjoy aja setiap stepnya, karena dia yakin goalnya pasti akan tercapai. Yang keempat, dia ngajarin untuk selalu beramal dan bersedekah. Ini juga penting banget, karena dia punya prinsip di mobilnya itu harus selalu ada uang receh, setidaknya minimal 2.000 untuk dibagi-bagiin ke siapa aja yang dia ketemu di jalan. Jadi meskipun dia susah, bukan berarti dia nggak bisa berbagi, karena dari dalam dirinya, hatinya punya rasa keberlimpahan, maka dia bisa berbagi buat orang lain dan nanti balasannya pasti lebih besar. Yang terakhir, dia selalu bersyukur sebelum tidur. Nah, ini yang penting, karena ketika kita mau tidur atau baru bangun tidur, kita melakukan syukur, itu energi atau level emosi kita itu di level yang tinggi. Kita high vibe, kita mensyukuri, kita bahagia dengan apa yang kita punya, sehingga kita akan menarik energi atau frekuensi yang lebih berkelimpahan untuk datang ke hidup kita. Jadi yang masih pusing punya banyak utang, bisa dicoba tipsnya Raffi Ahmad ini ya.